Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika, bertemu lagi pada channel yang mantap dan cerdas ini. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang perbandingan, yaitu pada bab perbandingan kelas 7 semester 2 ya. Yuk, seperti apa pembahasannya? Langsung aja kita cekidot. Oke, sebelum saya akan membahas tentang bab perbandingan, maka bagi teman-teman atau sahabat matematika yang belum klik subscribe atau yang pertama kali menonton video ini, maka silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa untuk like dan komen di bawah ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang bab perbandingan. Nah, pada bab perbandingan ini ada sub materi-materi yang akan kita pelajari. Di antaranya adalah yang pertama ada subbab menyatakan perbandingan. Kemudian yang kedua ada subbab tentang perbandingan dua besaran yang sama. Kemudian ada perbandingan dua besaran yang berbeda. Kemudian ada perbandingan senilai. Nah, pada perbandingan senilai ini ada subbab lagi, yaitu namanya skala. Kemudian yang terakhir ada perbandingan berbalik nilai ya. Oke, pada video yang pertama ini saya akan membahas 3 subbab pertama, yaitu subbab A, subbab B, dan subbab C. Jadi ABC ini yang akan dibahas pada video ini. Untuk subbab D dan subbab E akan dibahas pada video berikutnya. Oke, langsung aja kita ke subbab yang pertama ya, yaitu yang A, menyatakan perbandingan. Oke, menyatakan perbandingan. Oke, jadi sebelum kita mendalami lebih jauh tentang perbandingan, maka kita harus mengerti dulu apa sih yang dimaksud dengan perbandingan gitu. Terus penulisannya seperti apa, kemudian bagaimana cara menyatakannya. Oke, langsung aja ya. Perbandingan dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua besaran yang paling sederhana dan dapat dituliskan dalam bentuk pecahan X per Y, di mana X dan Y-nya ini adalah bilangan asli dan X dan Y-nya ini tidak sama dengan 0. Oke, contohnya misalkan 3/7 gitu ya. Nah, ini contoh penulisan perbandingan. Tetapi selain bentuk pecahan, perbandingan ada juga bentuk lainnya. Jadi kita bisa nulis perbandingan itu dengan berbagai cara. Seperti apa caranya? Nah, ini dia. Terdapat 3 cara untuk menyatakan perbandingan, yaitu yang pertama pecahan. Seperti ini contohnya ya. Jadi yang pertama adalah pecahan, contohnya 2/5 atau 3/7 sama. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Nah, contohnya. Nah, 2 ini dia, 2/5. Nah, di sini tanda titik 2 ini tidak sebagai operasi bagi ya, tapi ini disebutnya sebagai pembanding. Jadi ini dibacanya bukan 2/5, tapi 2/5 gitu ya. Jadi pada materi ini jika ada operasi seperti ini atau penulisan seperti ini, 2.25 itu dibacanya 2/5 atau 2/5 gitu ya. Oke, kemudian yang tiga penulisannya adalah dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Contohnya 2/5. Nah, jadi ada 3 cara ya, ada 3 cara untuk menyatakan atau menuliskan sebuah perbandingan. Bisa dengan bentuk pecahan, atau bentuk yang dipisahkan oleh titik 2, atau bentuk yang dipisahkan oleh kata dari. Yang mana aja semuanya benar. Tetapi yang sering dipakai biasanya yang nomor 2 ini. Nih, yang nomor 2 nih, yang dipisahkan oleh titik 2, gitu ya. Oke, next. Nah, ini contoh soalnya ya. Contoh 1.1. Nah, contoh 1.1 ini artinya angka 1 yang pertama adalah subbab yang pertama, 1 yang terakhir adalah contoh yang pertama. Oke, kita baca dulu soalnya ya. Jadi biasakan ketika kita mau mengerjakan soal, kamu harus membaca soalnya terlebih dahulu. Oke, contoh yang nomor 1. Seluruh siswa kelas 7 pada suatu sekolah A yang berjumlah 180 siswa telah diwawancarai tentang kesukaan olahraga. Terdapat 120 siswa memilih bulu tangkis dan 60 siswa lainnya memilih voli. Berdasarkan informasi tersebut, maka tentukan yang A.
rasio banyak siswa yang memilih bulu tangkis terhadap jumlah siswa yang diwawancarai. Kemudian yang B, rasio banyak siswa yang memilih bulu tangkis terhadap voli gitu. Oke, gimana cara jawabnya? Seperti ini. Karena yang ditanya adalah rasio atau perbandingan, jadi rasio dan perbandingan itu sama aja, hanya beda kata. Kalau yang ditanya rasio atau perbandingan, di sini yang A adalah rasio banyak siswa yang memilih bulu tangkis terhadap jumlah siswa yang diwawancari. Maka langkah pertama adalah kamu bikin dulu bentuk pecahannya. Kalau udah kamu bikin bentuk pecahannya, kemudian kamu sederhanakan, nah baru nanti kamu bisa nulis ke bentuk yang titik 2 itu, gitu ya. Oke, kita kerjakan yang A dulu. Nah, karena di sini adalah rasio yang diminta pada soalnya adalah yang A ini adalah rasio banyak siswa yang memilih bulu tangkis terhadap jumlah siswa yang diwawancari, maka kita lihat yang milih bulu tangkis itu ada berapa. Nah, di sini ketahuan ya, yang terdapat 120 siswa yang memilih bulu tangkis. Kemudian terhadap jumlah siswa yang diwawancarai. Nah, jumlah siswa kita ketahui ada 180. Maka kita bikin pecahannya. Karena bulu tangkis terhadap jumlah siswa, maka bulu tangkisnya di atas nanti. Yang diwawancarainya, jumlah siswa yang diwawancarai ada di bawah. Gitu ya. Seperti ini, yang A. Bulu tangkis ada 120 terhadap jumlah siswa ada 180, maka jadinya 120 per 180 gitu ya. Nah, kemudian kalau udah kamu sederhanain. Nah, di mana ini kan bisa kita bagi ya. Bisa kita sederhanain. Nah, ini nolnya bisa kita coret. Nah, ini juga bisa kita coret nolnya. Nah, jadi sisanya 12 per 18. Oke. 12 per 18 ini bisa kita sederhanakan lagi. Dibagi 6 ya. 12 bagi 6 dapatnya 2. 18 bagi 6 dapatnya 3. Jadinya 2 per 3. Nah, inilah rasionya. Bisa ditulis seperti ini. Atau bisa ditulis juga seperti ini. 2:3. Atau bisa juga seperti ini. 2 dari 3. Tapi biasanya yang paling sering adalah yang ini tengah-tengah 2:3. Nah, untuk mendapatkan yang tengah-tengah ini prosesnya dari kiri dulu, dari sini dulu baru ke tengah-tengah. Biasanya sampai sini saja cukup ya, gitu. Yang B ya. Yang B kita lihat dulu sini, rasio banyak siswa yang memilih bulu tangkis terhadap voli. Nah, tadi yang memilih bulu tangkis ada berapa? Yang memilih bulu tangkis kita ketahui ada 120 terhadap voli. Volinya berapa? 60. Berarti jadinya 120 per 60 gitu. Jadi yang sebelah kiri ini yang duluan, di bawahnya penyebutnya adalah yang kedua, si voli. Jadinya 120 per 60. Nah, ini bisa kita sederhanain ya. 120 per 60. Nolnya bisa kita coret. Nolnya kita coret. Nah, sisanya 12 per 6. 12 per 6 ini bisa kita bagi 6. 12 kita bagi 6. Kemudian 6-nya kita bagi 6, jadinya 1. 12 bagi 6 dapatnya 2, 6 bagi 6 dapatnya 1. Nah, ini bisa ditulis, dapatnya 2 per 1 ya pecahannya ya. Atau bisa kita tulis jadi 2:1 gitu. Atau bisa juga ditulis 2 dari 1 gitu ya. Jadi, nah penulisannya yang mana? Ini biasanya stepnya adalah dari sini dulu, kemudian sampai tengah-tengah ini selesai. Jadi yang ketiga nggak ditulis juga nggak apa-apa gitu. Nah oke, sekarang saya akan jelaskan apa sih makna 2 dari 3 ini. Makna 2 dari 3 adalah karena di sini yang A itu adalah rasio banyak siswa memilih bulu tangkis terhadap jumlah siswa yang diwawancarai, maka makna 2 dari 3 adalah ada 2 siswa yang memilih bulu tangkis dari 3 siswa yang diwawancarai gitu. Nah, kalau yang B, 2 dari 1, karena yang B sini adalah rasio bulu tangkis terhadap voli, maka maknanya adalah ada 2 siswa yang memilih bulu tangkis. Gini maknanya yang B ya. Setiap 2 siswa yang memilih bulu tangkis, maka terdapat 1 siswa yang memilih voli. Jadi seperti itu maknanya. Oke, gampang ya? Gampang? Gampang. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Nah, nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Masih contoh soal 1.1 ya, tapi ini nomor 2. Jika A banding B sama dengan 3:4 dan B banding C sama dengan 6:5, tentukan perbandingan A banding B banding C. Nah, di sini kita ketahui bahwa ada 2 variabel yang sama, yaitu variabel B dan di sini juga variabel B. Tapi kita ketahui variabel B berbeda nilainya. Yang di sini variabel B nilainya adalah 4, yang di sini variabel B nilainya adalah 6 gitu. Sedangkan kalau kita mau membandingkan ketiganya A banding B banding C, maka kita wajib menyamakan variabel si B ini dulu gitu ya. Nah, maka langkah kita yang pertama adalah
menyamakan nilai dari si variabel B-nya ini. Gimana cara menyamakan nilai variabel B? Adalah dengan cara mencari KPK-nya. Nah, KPK dari berapa? Di sini B-nya ada 4, di sini B-nya 6. Maka KPK dari 4 dan 6. Oke, langsung kita jawab ya. Nah, gini cara penulisannya. Pertama kamu tulis dulu di sini A banding B-nya, kamu tulis. Kemudian nilainya 3 banding 4. Nah, 4-nya saya merahkan karena dia B yang sama ya. Kemudian yang B banding C-nya taruh di bawah sini. Nah, kemudian nilainya taruh di atas sini. Nah, jadi gini. Yang B-nya sejajar. Yang B-nya sejajar ya. Jadi B yang atas dengan B yang bawah sejajar nih. Nilainya juga sejajar, warnanya merah. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus mencari KPK dari 4 dan 6 agar kita bisa menyamakan nilai mereka. Kita ketahui bahwa KPK 4 dan 6 adalah 12. Nah, berarti kita harus menaruh nilai 12 di sini. Tapi caranya gimana? Caranya gini, 4 itu biar jadi 12 itu harus dikali berapa? Nah, kita ketahui bahwa 4 biar jadi 12 harus dikali 3. Maka satu baris ini harus dikali 3. Gitu. Kemudian yang bawahnya, 6 dikali berapa biar dapat 12? 6 dikali 2. Maka satu baris ini harus dikali 2. Gitu. Nah, gini penulisannya ya. Nah, karena 4 harus dikali 3 biar 12, maka satu baris ini harus dikali 3. Nah, karena 6 harus dikali 2 biar 12, maka satu baris ini harus dikali 2 gitu. Ya udah tinggal dihitung. Nah, di sini taruh perbandingannya A banding B banding C. Nah, ya udah 4 dari kiri dulu. 3 kali 3, 9, 4 kali 3 12. Kita taruh di A banding B. Nah, 9 banding 12. Dikali 3 semua ya. Kemudian yang bawahnya 6 banding 5 dikali 2. 6 kali 2, 12 taruh di B banding C sini, sejajar ya. 12 taruh sini, 5 kali 2, 10. Maka jadinya 12 banding 10. Sejajar ya, ini A banding B, ini B banding C. Gitu, sejajar. Nah, kalau nilai B-nya udah sama, maka kita bisa nih membandingkan A banding B banding C dengan nilai B-nya yang sama. Maka A banding B banding C adalah 9 banding 12 banding 10 gitu. Jadi A banding B banding C adalah 9 banding 12 banding 10 gitu. Gampang ya? Simple. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke subbab berikutnya. Oke, kemudian di sini ada subbab yaitu perbandingan dua besaran yang sama gitu. Jadi kita akan membandingkan dua besaran yang sama. Oke, besaran apa sih? Jadi besaran itu ada yang kita sebut sebagai besaran panjang, besaran massa, besaran waktu, besaran suhu, besaran intensitas cahaya, dan yang lainnya gitu ya. Nah, contoh yang 2.1 ini, nah kita baca dulu soalnya ya. Tentukan perbandingan dari dua besaran di bawah ini. Yang A 78 cm dan 54 cm. Nah, yang A ini adalah besaran yang sama ya. Kenapa disebut besaran sama? Kita tahu dari mana? Kita tahu bahwa besaran A ini satuannya cm gitu. Satuannya cm. Maka yang 54 ini juga cm. Maka dua besaran ini adalah dua besaran yang sama, yaitu besaran panjang. Kemudian yang B 2,5 kg dan 3 kg. Ini juga besaran yang sama. Kita tahu dari mana? Karena satuannya sama-sama kilogram. Mereka berdua adalah besaran massa. Kemudian yang C ini juga besaran yang sama. Karena satuannya sama-sama menit. Ini adalah besaran waktu. Kemudian yang D, nah yang D ini juga besaran yang sama. Walaupun satuan yang berbeda, yang satu ada satuannya jam, yang satu satuannya menit, tapi mereka berdua adalah besaran yang sama, yaitu besaran waktu, walaupun satuannya berbeda. Yang E juga ini adalah besaran yang sama. Ini satuannya kilometer, satuannya meter, yaitu satuan panjang atau besaran panjang ya, dengan satuan panjang atau besaran jarak, walaupun satuannya berbeda. Nah, inilah yang dimaksud dengan dua besaran yang sama, yaitu kedua besaran adalah sama-sama besaran panjang, atau sama-sama besaran waktu, atau sama-sama besaran massa. Oke, kita jawab ya. Tentukan perbandingan dari dua besaran. Oke, kalau kita mau menentukan perbandingan dari dua besaran, maka langkah pertama adalah samakan satuannya dulu. Jadi satuannya harus sama gitu ya. Yang A, karena yang A satuannya sudah sama, maka bisa langsung kita bandingkan saja yang A-nya. Nah, yang A, berarti 78 banding 54. Langkah pertama, bikin dia jadi bentuk pecahan dulu. Gitu ya, 78 per 54. Kalau udah,
kamu sederhanakan. Nah, di sini 78 sama 54 bisa kita bagi dua ya. Jadi kita bagi dua dulu biar enak. 78 bagi 2 dapatnya 39, 54 bagi 2 dapatnya 27. Nah, kemudian 39 per 27 ini masih bisa disederhanakan nggak? Kalau 39 dan 27 ini masih bisa disederhanakan, maka silakan kamu sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana mungkin. Oke, karena 39 dan 27 ini sama-sama tidak bisa dibagi dua, maka sekarang kita bagi 3 aja ya. 39 bagi 3 dapat 13, 27 bagi 3 dapat 9 gitu ya. Oke, 13 per 9 ini adalah bentuk yang paling sederhana. Nah, maka dia sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, kalau kita sudah dapat bentuk yang paling sederhana, maka langkah berikutnya tinggal kita bentuk ke yang ini. Nah, dipisahkan oleh titik 2. Nah, 13 banding 9. Sampai sini selesai. Jadi gitu langkah-langkahnya ya. Kemudian yang B. Nah, karena yang B ini satuannya sudah sama-sama kilogram, maka yang B ini juga langsung saja kita bandingkan. Maka 2,5 kita banding 3. Langkah pertama seperti tadi kita bentuk ke bentuk pecahan dulu. Jadinya 2,5 banding 3. Kemudian, nah karena ini desimal, kurang enak untuk dihitung, maka enaknya kita rubah ke bentuk bilangan bulat. Gimana caranya untuk merubah ke bilangan bulat? Maka 2,5 kita kali 10 aja. Tapi syaratnya kalau 2,5 kita kali 10 maka 3 harus kita kali 10. Jadi atas dikali 10, bawah dikali 10 sehingga tidak merubah nilai. Oke, kita rubah ke bilangan bulat aja ya biar enak. Maka 2,5 dikali 10 jadinya 25. 3 dikali 10 jadinya 30. Sampai sini kita sederhanain. Kita bagi berapa? 25 dan 30 kita bagi 5. Oke, 25 bagi 5 dapatnya 5, 30 bagi 5 dapatnya 6, 5 per 6. 5 per 6 sudah bentuk paling sederhana, maka sekarang kita rubah ke bentuk yang titik 2. 5 banding 6. Sampai sini selesai, gitu. Oke, lanjut yang C. Nah, yang C ini sudah sama ya satuannya ya, sama-sama menit. Jadi langsung kita bandingkan saja. Jadi 42 per 147. Oke. Karena 147 ini nggak bisa dibagi 2, maka kita bagi 3 ya. Oke, jadi 42 bagi 3, 147 bagi 3. Jadi gini, kalau nggak bisa dibagi 2, bagi 3. Kalau nggak bisa dibagi 3, coba bagi 5. Dibagi dengan bilangan prima. Oke, 42 dibagi 3 dapatnya 14. Kemudian 147 dibagi 3 dapatnya 49. Oke. Kemudian 14 per 29 kita sederhanakan lagi. Jadi 14 dibagi 7, 49 bagi 7 ya. Nah, dapatnya 2 per 7 gitu. Oke. Kemudian 2 per 7 ini langsung 2 banding 7. Kita bikin seperti ini, oke? Nah, gitu caranya ya. Oke, kemudian lanjut ke yang D. Nah, untuk yang D, ini kan satuannya berbeda. Yang satu satuannya jam, yang satu satuannya menit. Nah, syaratnya adalah menyamakan satuannya. Nah, karena kita lihat di sini adalah yang jam bentuknya adalah 2,5 jam. Nah, kalau yang menit ini adalah 75 menit sudah bilangan bulat, 75 menit sudah bilangan bulat, maka lebih enaknya yang jam ini kita rubah ke menit aja, biar sama-sama bilangan bulat, gitu ya. Biar sama-sama bilangan bulat. Gitu. Nah, kemudian 2,5 jam ini kita rubah dulu ke menit, biar jadi bilangan bulat. Oke, kita rubah dulu ya. Nah, langkah pertama, karena dia bentuknya pecahan campuran, maka 2,5 jam ini kita rubah ke pecahan biasa dulu, gitu. Gimana caranya? Penyebutnya kali bilangan 2 yang sebelah kiri, 2 kali 2, 4, tambah pembilangnya. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Jadinya 5 per 2 jam. Kemudian rubah ke menit. Gimana cara merubah jam ke menit? Karena 1 jam 60 menit, maka 5 per 2 dikali 60 menit. Jadinya 5 per 2 dikali 60 menit. Nah, 60 bisa bagi 2, 30. Kemudian 30 kali 5 dapat 150 menit. Selesai. Nah, karena kita sudah merubah 2,5 jam menjadi menit, yaitu 150 menit, maka 150 menit kita bandingkan dengan 75 menit yang sini. Gitu. Jadinya 150 per 75. Kemudian tinggal kita sederhanakan, sama-sama dibagi 75. Gitu ya. Nah, 2 per 1 ya. 150 bagi 75, 2, 75 bagi 75, 1. Jadi 2 per 1. Sampai sini kita rubah ke titik 2. Maka jadinya 2 banding 1. Sampai sini selesai. Kemudian yang E. Nah, karena yang E ini satunya berbeda. Yang 1 km, yang 1 meter. Dan karena yang kilometer itu adalah koma-komaan, maka enaknya kilometer ini kita rubah ke meter aja. Gitu ya. Biar enak. Ini saya anggap kamu udah bisa ya merubah kilometer ke meter yang pakai tangga itu. Maka kita dapat 0,154 km dirubah ke meter jadinya 154 meter.
gitu ya. Kemudian karena kita sudah dapat bentuk meternya, langsung aja kita bandingkan nih, 154 kita bandingkan 88. Jadinya 154 banding 88. Ini bisa kita bagi dua ya, jadinya 77, kemudian 88 bagi 2, 44. Kemudian 77 per 44 bisa kita bagi dengan 11 ya. 77 bagi 11 dapatnya 7, 44 bagi 11 dapatnya 4. Kemudian 7 per 4 kita rubah ke bentuk 7 banding 4. Kemudian sampai sini selesai. Jadi gitu caranya. Gampang ya, simple. Gampang? Oke, kita lanjut ke subbab berikutnya. Nah, sekarang kita ke subbab dua besaran yang berbeda. Kalau tadi kita ke subbab dua besaran yang sama, maka sekarang kita ke subbab dua besaran yang berbeda. Seperti apa? Kita baca contoh soalnya langsung ya. Contoh soal 3.1, berarti ini udah subbab yang ketiga. Kemudian contoh soal yang pertama di subbab yang ketiga ini. Oke. Ali yang tinggal di kota B selalu mengunjungi rumah orang tuanya yang tinggal di kota C dengan terjadwal dan menggunakan sepeda motor. Dalam seminggu ini, Ali sudah 3 kali mengunjungi rumah orang tuanya dengan melalui 3 jalur yang berbeda. Dan Ali mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya. Hari Selasa, jalur ke-1 sejauh 14 km selama 30 menit. Hari Jumat, jalur kedua 16 km 24 menit. Hari Sabtu, jalur ketiga 20 km 25 menit. Pada hari dan jalur yang manakah Ali mengendari sepeda motornya lebih cepat? Oke, jadi kalau kita mau mengetahui Ali itu mengendari sepeda motornya pada hari dan jalur yang mana lebih cepat, maka kita harus mengetahui kecepatan Ali setiap pada jalur yang berbeda. Nah, untuk mengetahui kecepatan, itu kita harus membandingkan dua besaran berbeda, yaitu dua besaran. Yang pertama adalah besaran jarak atau besaran panjang, dan yang kedua besaran waktu. Nah, di mana kita ketahui, nah ini bagi teman-teman yang belum tahu rumus kecepatan, maka kita di sini menggunakan rumus kecepatan. Karena kita membutuhkan kecepatan masing-masing jalur untuk mengetahui Ali mengendari sepeda motornya itu lebih cepat pada jalur yang mana. Oke. Rumus kecepatan adalah kecepatan rata-rata ya. V sama dengan S dibagi T, di mana V adalah kecepatan rata-ratanya, S adalah jarak atau panjang, T adalah waktu. Nah, inilah yang dimaksud dengan dua besaran yang berbeda. Membandingkan dua besaran yang berbeda. Yang satu besaran panjang, jarak, yang kedua adalah besaran waktu. Nah, gitu ya. Nah, berarti nanti kita bandingkan nih. 14 kilo kita banding dengan waktunya 30 menit, 16 kilo kita banding dengan 24 menit, dan seterusnya. Oke, kita cari tahu satuannya ya. Jadi, V itu adalah kecepatan rata-rata dengan satuan internasional adalah meter per second. Kemudian S adalah jarak atau panjang. Ini besaran jarak atau besaran panjang dengan satuan internasionalnya adalah meter. Kemudian T adalah waktu dengan satuan internasional adalah second atau detik. Oke. Kemudian ini kita pegang teguh ya, kita simpan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, kecepatan rata-rata rumusnya adalah Vs per T. Nah, maka tadi kita tahu bahwa hari Selasa itu jalur ke-1 sejauh 14 kilo dengan waktu 30 menit. Nah, kita bandingkan saja nih, berarti S-nya 14 kilo, T-nya 30 menit. Langsung aja kita bandingkan ya. Maka V 14 kilo per 30 menit gitu ya. Nah, kemudian kalau udah sampai sini, kita sederhanain. Ini bisa kita bagi 2 ya, 14 bagi 2, 30 bagi 2, jadinya 7 per 15. Nah, kalau udah kita sederhanain, maka satu ini kita rubah seperti ini. Ini cara membaca adalah 7 km per 15 menit, gitu. Oke, kemudian hari kedua, hari Jumat, jalur kedua 16 kilo per 24 menit. Maka ini langsung aja ya kita bandingkan, maka S-nya 16, T-nya 24. Maka jadinya 16 kilo per 24 menit. Nah, ini kita sederhanain dulu. Ini kita bagi 8 bisa ya. Jadinya 2 per 3. Ini cara bacanya adalah 2 km per 3 menit. Gitu. Kemudian hari ketiga, hari Sabtu, jalur ketiga, yaitu sejauh 20 km 25 menit. Maka langsung aja kita bandingkan 20 km per 25 menit. Ini kita sederhanakan bagi 5, jadinya 4 per 5 km per. Nah, ini dibacanya 4 km per 5 menit. Oke. Karena kita mau membandingkan ketiga kecepatan ini, karena bentuk mereka adalah pecahan semua, maka kurang enak kita bandingkannya. Enaknya kalau bentuk pecahan itu satuannya harus sama. Nah, karena di sini satuannya penyebutnya berbeda-beda, maksud saya, kalau kita
mau membandingkan bentuk pecahan, maka enaknya penyebutnya harus sama. Karena di sini penyebutnya beda-beda, di sini penyebutnya 15, di sini penyebutnya 3, di sini penyebutnya 5, maka kita samain dulu penyebutnya. Nah, enaknya gimana? Kalau 15 kita bikin 3 kan bisa sih 15 bagi 5. Cuman kan ntar 7-nya bagi 5 juga. Kurang enak. Jadi mendingan yang kecil-kecil ini, yang 3 sama 5 ini, kita bikin ke 15 saja. Karena 3 dikali 5 bisa 15. Dan 5 dikali 3 bisa. Gitu ya. Jadi sekarang patokan kita adalah penyebut yang 15 ini. Karena kita mau menyamakan penyebutnya menjadi 15 semua. Oke, berarti 2/3 ini karena 3 mau jadi 15, maka 3 harus dikali 5. Tapi syaratnya 2 juga harus dikali 5, biar adil. Maka jadinya 2 dikali 5, 3 dikali 5. Jadinya 2 kali 5, 10, 3 kali 5, 15. Jadinya 10/15 gitu ya. Kemudian yang ini, 5 biar jadi 15 kali berapa? 5 biar jadi 15 harus dikali 3. Karena 5 dikali 3, maka 4 juga harus dikali 3. Makanya atas kali 3, bawah kali 3 gitu ya. Jadi 4 kali 3 dapat 12, 5 kali 3 dapat 15 gitu. Nah, sekarang kita dapat setiap jalurnya itu penyebutnya sudah sama, 15, 15, 15. Sekarang tinggal kita bandingkan pembilangnya saja. Kita ketahui pembilangnya 7, 10, dan 12. Paling gede yang mana? Tentu paling gede 12. Kedua 10, terakhir 7. Maka dapat kita simpulkan bahwa yang paling cepat adalah yang 12 pada jalur ketiga, yang kedua 10 pada jalur kedua, yang terakhir adalah 7 pada jalur pertama. Maka diketahui bahwa 7/15 kurang dari 12, 7/15 kurang dari 10/15 kurang dari 12/15. Dalam kata lain bahwa 12/15 ini adalah paling cepat ya gitu. Maka dapat disimpulkan bahwa Ali mengendarai sepeda motornya lebih cepat pada hari Sabtu, yaitu jalur ketiga yang ini. Karena 12 itu lebih tinggi dari 10 dan 7. Oke, maka jawabannya adalah Ali mengendarai sepeda motornya lebih cepat pada hari Sabtu, yaitu jalur ketiga. Oke, seperti aja guys cara mengerjakannya. Setelah video ini ada latihan soal, silakan kamu kerjakan ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, saya Ray pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.